Hai guys, welcome back to Raul Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu mendoakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sekalian sudah klik video ini dan selamat menikmati konten dari Raul Chess yang kali ini ingin membahas tentang juara dunia catur puzzle, teman-teman, yang diadakan oleh Chess.com. Ya, dia adalah Ray Robson, Grandmaster Amerika Serikat yang baru memenangi kejuaraan dunia menebak puzzle catur. Nah, bukan hal mudah untuk menjadi juara dunia puzzle catur karena lawan yang dihadapinya adalah Nakamura, Mamediarov, dan Maxim Vachier-Lagrave. Beberapa nama besar yang mengikuti puzzle catur dunia ini, teman-teman. Nah, tapi bahkan sekelas juara dunia catur puzzle dalam partainya ketika bermain di Chess.com, dia kadang-kadang melakukan sleep calculation. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa partai dari Ray Robson ketika bermain di Chess.com dan dia tidak berhasil menemukan langkah kemenangan. Nah, jadi teman-teman nanti pause videonya dan tebak langkah terbaik yang harusnya dilakukan oleh Ray Robson. Nah, jangan coba-coba kalkulasikan dengan engine ya teman-teman. Karena apa? Karena saya pengen kalian terimprove dari video ini, menambah skill catur kalian dari video ini. Oke, langsung aja ke partai yang pertama, puzzle pertama. Ini ketika ya Ray Robson ini pecatur dari Amerika Serikat, akunnya ini Spicy Caterpillar, teman-teman. Atau bahasa Indonesianya ulat pedas nih. Namanya lucu ya. Nah, ini ketika Ray Robson berhadapan dengan Grandmaster Aram Hakobian. Dia memegang buah putih, menteri, benteng, kuda. Kemudian 6 pion berhadapan dengan hitam. Di sini raja, menteri, benteng, dan gajah memiliki 5 pion. Jadi putih unggul 1 pion. Dan coba teman-teman, saya pengen kalian ketika sekarang bermain catur, pikirkan ancaman ke raja, teman-teman. Dan coba evaluasinya jangan selangkah demi selangkah lagi ya, tapi coba upayakan sekarang ya 3 langkah lah, 5 langkah, kemudian kalau bisa sih sampai 10 langkah ya teman-teman. Itu bisa menjadikan kalian jadi seorang juara catur. Bisa paling jago lah di pos ronda. Oke, langsung saja teman-teman, bisakah kalian tebak posisi ini? Ya, selamat jika kalian memilih kuda makan pion F6. Kenapa nggak benteng D7? Karena terlalu lambat. Jadi dalam permainan catur itu kadang-kadang dibutuhkan langkah yang langsung ibarat perang ya, ini langsung membunuh lawan teman-teman, yaitu dengan kuda ke petak F6. Nah, rajanya mundur. Kenapa rajanya kenapa pionnya nggak mau makan kuda? Ya karena kalau makan kuda di sini ya, maka putih akan melanjutkan dengan skak benteng D7 ya, benteng D7. Jika raja G6 maka akan menteri G4 skak mat. Ya, jika mundur raja G8 juga akan diberikan skak menteri G4 dan akan mati juga ke petak G7. Jika rajanya ke petak H8 setelah benteng D7, maka putih akan ambil pion F6 dan skakmat menteri G7. Tepat sekali. Nah, setelah raja H8 apa nih? Ya, tinggal makan aja bentengnya. Ya, tapi belum menyerah di sini hitam. Menteri G6. Ngapain tuh? Selain jaga pion G7 dan mengancam kuda, ya ternyata hitam mengancam skakmat di petak G2. Nah, teman-teman, gimana cara supaya hitam di sini langsung menyerah, memaksa hitam langsung menyerah? Ya, pasti kalian ada yang memilih juga dengan senambang, biang lagi, senambang atau F3 bang. Ya, ini juga menang teman-teman ya. Tapi kita butuh langkah yang langsung konkret nih, yaitu menteri makan pion G7. Tepat sekali. Menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan ya menyerah lah ya. Karena apa? Karena kalau rajanya makan kuda, maka tinggal dilanjutkan benteng D7, skak, dan dapat gajah di petak B7. Itu game yang pertama mungkin masih gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke puzzle yang kedua. Ketika Ray Robson memegang buah putih berhadapan dengan FIDE Master Said Akbar Saidalev. Nah, ini elo ratingnya pada saat itu Ray Robson 3032 di akun Chess.com ya teman-teman. Nah, ini lawannya akunnya Akeu John. Nah, coba kita lihat perwiranya di sini. Raja, menteri, 2 benteng, dan 4 pion. Juga ada gajah ya. Dan hitam, raja, menteri, 2 benteng, dan 5 pion. Jadi Ray Robson
kalah satu pion nih sebagai pemain putih. Tapi di sini ada posisi yang menarik. Jadi coba teman-teman pause dulu videonya dan temukan langkah terbaik untuk putih. Ya, tepat sekali jika kalian memilih menteri G5 guys. Ya, selalu cobalah untuk memburu raja lawan. Ya, gajah G6 harus dilakukan karena kalau rajanya mundur, gajahnya jatuh dong. Ya, setelah gajah G6 maka menteri E5, benar sekali. Skak F6 dan mendapatkan benteng di petak B8. Oke, ya masih gampang mungkin. Ini masih banyak yang menjawab benar. Kita pindah ke puzzle yang ketiga ketika Grandmaster Ray Robson berhadapan dengan V The Master nih, namanya Katas. Dan di sini menarik banget nih posisinya teman-teman. Kenapa? Karena Ray Robson memegang buah putih dan di sini memiliki menteri 4 pion, sedangkan lawannya raja, kuda dan 4 pion juga. Tapi pion lawannya ini mau promosi dan dia mau menggeser rajanya ke petak B1 dan pionnya akan promosi. Nah, ini gimana nih supaya putih bisa memenangi pertandingan ini dan mencegah ide dari hitam untuk promosi? Coba pause videonya dan ya, selamat Bung untuk kalian yang menjawab benar kembali, yaitu langkah menteri ke petak A2. Pasti banyak juga yang menjawab dengan makan aja sih pionnya dan majuin aja pion di H4-nya, masa keburu sih? Ya, mungkin itu bisa jadi pilihan. Tapi di sini ada langkah yang memaksa, yaitu menteri ke petak A2. Ya, dengan tujuan skakmat menteri A1 dan di sini hitam kuda D3 skak. Maka ya tinggal raja E2 dong, mencegah rajanya untuk ke petak D2. Ya, setelah B5 jalan apa guys? Ya, jalan makan kuda juga menang, tapi di sini ada langkah langsung konkret skakmat di petak A1. Nah, karena dalam partainya di sini Ray Robson justru memilih langkah H4 guys. Jadi Ray Robson tidak menemukan langkah terbaik di sini. Nah, makanya kalian terbaik banget nih jika menemukan langkah ini. Oke, itu game yang ketiga. Kita lanjut ke puzzle yang keempat karena di sini ada permainan antara Jordan Van Forest yang memegang buah putih berhadapan dengan Ray Robson. Ini akunnya Jopie2. Nah, ini Jordan Van Forest sebagai pemain putih memiliki raja, menteri, dan 3 pion dengan 1 benteng. Nah, sedangkan Ray Robson memiliki raja, menteri, benteng, dan 5 pion. Jadi unggul 2 pion, tapi di sini Jordan Van Forest juga punya pion promosi ya teman-teman. Coba pause videonya dan coba evaluasi secara mendalam. Ya, pasti banyak kalian yang menebak dengan ya majuin aja pionnya bang, atau bentengnya masukin aja bang ke petak B1, atau dorong pion ini juga menang bang kayaknya. Ya, tapi selamat untuk kalian yang mau berpikir secara mendalam ya. Ya, dengan memilih menteri H5 skak, raja G2 dan selanjutnya benteng B1. Jadi selalu cari raja lawan, skak tinggal naik dan G4. Ya jelas ya, makan pion D5 akan skakmat di petak H1. Jadi G4 coba bikin rajanya untuk kabur. Nah, ini banyak yang terjebak nih, pasti memilih menteri makan pion G4. Jangan ya teman-teman, karena menteri makan pion G4 itu sebuah langkah yang salah. Seharusnya apa? Seharusnya yang paling tepat adalah menteri ke petak H1 skak, raja G3 dan benteng G1. Raja F4 dan skakmat menteri M4 guys. Wow, sudah 4 puzzle kalian jawab benar. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi ke partai Ray Robson berhadapan dengan Grandmaster Sam Sevian. Nah, ini memegang buah putih teman-teman. Raja, menteri, 2 benteng dan 5 pion putih. Sedangkan hitam raja, menteri, 2 benteng dan 4 pion. Tapi kita tahu bahwa putih memiliki benteng di petak G7. Dan di sini hitam sedang mencoba mengadukan salah satu bentengnya ya dengan benteng A D8. Nah, teman-teman, coba teman-teman pikirin langkah terbaik untuk putih dan coba cari raja nih karena bentengnya di sini mengancam pion H7 ya. Saya kasih clue nih. Ya, tepat sekali ya jika kalian memilih menteri ke petak D3 karena itu merupakan langkah yang paling benar di sini. Tidak hanya mengancam mati petak H7, tapi membantu peraduan di sini yang membuat putih bisa unggul benteng. Ya, menteri B2 skak. Jalan kemana nih rajanya guys? Ya, jalan ke yang gak ada skaknya lah, raja H3. Wow, menteri A3 ya tinggal makan aja ya teman-teman, karena nggak bisa menterinya makan H7 karena sedang ada peraduan. Wow, belum menyerah juga nih Grandmaster Sam Sevian.
Nah, kita harus cari langkah yang membuat kita menang secara konkret dan memaksa Samuel Sevian harus menyerah. Mungkin dia masih ada ambisi untuk menumpuk bentengnya dan skakster ya teman-teman. Ya, tepat sekali jika kalian memilih menteri ke petak G3. Ya, kemudian benteng DD8. Nah, lanjutannya indah sekali ya, karena benteng makan pion H7, makan dan skakmat. Luar biasa kalian. Sudah 5 puzzle, kalian jawab benar. Waduh, ini sih kayaknya the next master ya ini. Nah, selanjutnya di game ke-6 ada antara Daniel Naroditsky, teman-teman. Tahu kan ya? Yang sering jadi komentator di Chesscom dan ini Grandmaster, teman-teman, dengan elo rating 3088, sementara Ray Robson 3031. Nah, ini juga puzzle-nya jago banget nih Daniel Naroditsky. Tapi ternyata yang jadi juara dunia malah si Ray Robson ini ya. Nah, Ray Robson pegang buah hitam nih, teman-teman. Dengan memiliki ya, putih di sini raja, 2 benteng dan 3 pion. Ray Robson di sini raja, benteng, gajah kuda dan ada 5 pion. Nah, kalau secara materi sih unggul Ray Robson ya. Tapi di sini Ray Robson ingin memajukan pion promosinya. Dan dia butuh langkah konkret untuk Daniel Naroditsky ini menyerah. Nah, bisakah teman-teman tebak langkah yang bagus dalam posisi ini? Ya, pasti banyak yang milih dorong aja pionnya, jadiin menteri dan bisa makan pion F2. Ya, tapi itu justru langkah yang salah, karena langkah yang paling tepat adalah kuda ke petak E3. Ya, makan dan akan jadi promosi karena ada skak di benteng B2. Ya, jika menolak untuk makan kudanya, maka kudanya tinggal makan benteng aja dan hitam akan menang ya dengan 1 perwira. Ya, raja F3 belum nyerah juga nih. Kemana nih? Ya, tepat sekali jika kalian memilih menteri H1, karena di sini letak kabur rajanya bisa ke E4 dan F4. Nah, ini raja F4 dan benteng F2, boom, skakmat. Nah, karena Ray Robson seperti kalian guys, di partai ini dia justru memilih pion promosi petak C1. Oke, lanjut lagi ke game 7 antara International Master Arslan Bek Urazaev berhadapan dengan Ray Robson. Ray Robson memegang buah hitam. Ya, coba nih, ini masih awal-awal dan agak rumit nih posisinya. Ya, putih raja, menteri, 2 benteng, sepasang gajah dan 1 kuda, memiliki 4 pion, sedangkan hitam raja, menteri, 2 benteng, memiliki sepasang gajah dan kuda, kemudian ada 5 pion. Jadi hitam unggul 1 pion, tapi di sini pengembangannya belum sempurna ya, teman-teman. Nah, coba kalian hitung nih. Langkah apa yang tepat? Iya, tepat sekali jika kalian memilih gajah B4. Benar. Ya, dia C3 dan di sini menteri ke petak H4. Kenapa nggak langsung aja menteri H4? Ya, karena dia akan raja ke petak D1 dan dia bisa menutup dengan ancaman berikutnya ini, benteng D8 dengan gajah D3 karena ada pion C2. Ya, setelah gajah D3 langkah tepatnya apa? Ya, tepat sekali gajah M4. Ya, gajah makan gajah, kemudian benteng D2 dan menang. Ya, tapi dalam partainya justru Ray Robson menukar menterinya, teman-teman. Jadi dia nggak lihat nih kalkulasi ini, miscalculation. Lanjut lagi ke game ke-8. Lagi-lagi Daniel Naroditsky berhadapan dengan Ray Robson. Nah, kali ini kembali lagi ya, Daniel Naroditsky memegang buah putih, memiliki raja, benteng 2 dan ada 6 pion, sedangkan Ray Robson raja, 2 benteng, 1 gajah, menang 1 perwira, tapi pionnya cuma 2. Kalau secara pion Ray Robson ini kalah 4 pion, teman-teman. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, tapi lihat kondisi rajanya nih, sedang terbatasi oleh benteng di petak E2. Nah, coba kalian kalkulasi nih langkah yang tepat. Ya, tepat sekali jika kalian memilih raja D4, karena di sini bentengnya tidak bisa bergerak ya, benteng satunya nih. Dia tujuannya adalah ingin makan pion G7. Ya, tepat jika kalian memilih raja ke petak D4. Ya, banyak yang memilih pasti skak-skak aja bang, remis gitu kan. Ya, padahal di sini ada peluang hitam untuk mencari raja dengan raja D4. Ya, karena setelah benteng C5, benteng E1, raja C2, benteng 8 E2, raja B3, benteng B1 skak, raja A3 dan benteng E3. Tutup dan skakmat. Indah bukan? Ya, karena dalam partainya Ray Robson justru memilih
benteng skak ke petak E1 teman-teman. Dia tidak melihat ini. Ya, game ke-9 antara Ray Robson berhadapan dengan Samuel Sevian kembali. Ray Robson pegang buah putih, Samuel Sevian pegang buah hitam. Ya. Wah, ini pasti mikirinnya skak aja bang, menteri D8. Ya, dia akan naik raja H7 aja, bolak-balik aja ya teman-teman. Nah, ternyata di sini ada langkah yang bagus. Apa teman-teman? Yaitu langkah benteng F8 skak. Yang membuat rajanya harus ke petak F8 dan di sini menteri D8 skak. Raja F7 dan benteng C7 skak. Raja E6 dan di sini menteri E7 skak. Raja F5. Nah, ini kaburnya kemana rajanya? Tinggal E4 aja skak. Harus dimakan dan benteng C5 skak mat. Ya, tapi di sini Ray Robson justru memilih menteri D8 teman-teman. Jadi dia tidak menemukan buangan langkah benteng F8. Nah, ini luar biasa sekali ya taktiknya. Oke. Dan di game 10 di sini Daniil Naroditsky kembali lagi pegang buah putih dan Ray Robson pegang buah hitam. Wah, ini dalam posisi pinning ya, benteng E2-nya ke petak E8. Bisakah kalian temukan langkah terbaik di sini untuk hitam? Ya, tepat sekali ya, teman-teman. Ini agak sulit dan selamat untuk kalian jika memilih kuda ke petak E3. Ya, karena kenapa nggak makan kudanya tuh? Kenapa nggak makan kudanya, teman-teman? Nah, di sini lanjutin dulu ya, benteng C1 skak, raja H2 dan kuda G4. Raja H3, kita tahan kudanya karena ada ancaman benteng ke petak H8, benteng D7 skak, raja F6, benteng H7 dan di sini ada langkah luar biasa. Kemana? Benteng C7. Memberikan bentengnya gratis, tapi kalau dimakan skak mat rajanya. Dan di sini menang dengan G5. Karena jika di sini benteng H5, maka akan tinggal raja G6. Nah, kenapa tadi nggak F makan E3? Maka di sini akan benteng C1, raja F2 dan ED5. Nah, kenapa nggak benteng E3 aja tadi? Karena ada benteng C1 juga, raja H2, benteng H8 dan bisa dimakan bentengnya, teman-teman. Karena tadi nggak bisa langsung benteng C1 ya, jadi harus kuda E3 dulu. Oke. Nah, itulah puzzle-nya, teman-teman. Dari 10 puzzle, kalian mampu menjawab berapa, guys? Coba jujur. Gampang-gampang nggak nih puzzle-nya? Nah, itulah ya puzzle. Kadang-kadang ketika kita bertanding, suka miss taktik juga dan suka miss calculation dalam posisi seperti itu, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, jangan lupa juga kalian bisa bermain puzzle di Chess.com juga ya. Ada di Lichess juga ada namanya. Kalau di Chess.com itu Puzzle Rush. Kalau kalian pengen ngerasain gimana sih Ray Robson bisa menebak 50 puzzle dalam waktu 3 menit, itu ada namanya fiturnya itu Puzzle Rush. Kalau di Lichess itu kalau nggak salah namanya Puzzle Rachel, teman-teman. Nah, gimana nih? Nanti akan saya buatkan konten-konten menarik tentang puzzle lagi, teman-teman. Selamat untuk kalian yang bisa menebak 10 puzzle-nya dengan benar. Yang pasti kalian harus semangat dan terus belajar untuk meningkatkan skill catur kalian. Like kalau kalian suka video ini, dan dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus RL Chess supaya terus berkembang dan terus semangat konten, bikin konten-konten menarik, teman-teman. Catur Yes, Indonesia Jaya.